Nama saya Seherazade, akrabnya sih dipanggil Sera. Jadi saya besar di Kota Palu di Sulawesi Tengah dan saya senang berkelana ke hutan dan berenang di laut. Nah, kalau sekarang saya bekerja sebagai peneliti konservasi atau Conservation Science Specialist. Nah, jadi kan kalau di hutan dan laut yang teman-teman biasanya nikmati itu sebenarnya nggak kosong, melainkan rumah bagi berbagai satwa liar. Namun hutan dan satwa liar tersebut tuh penuh dengan misteri. Misalnya, apa aja sih satwa di dalam hutan atau bagaimana sih interaksi antara satwa dengan tempat yang dia tinggal. Nah, sebagai peneliti konservasi, salah satu hal yang saya kerjakan adalah mempelajari dan mengungkap misteri-misteri yang tadi saya sebutin nih. Dan dari informasi dari proses tersebutlah yang digunakan untuk menyelamatkan hutan dan satwa liar yang sebenarnya tuh banyak terancam oleh kegiatan manusia. Misalnya penebangan pohon, perburuan. Tapi selain penelitian dan pelindungan, sebagai konservasionis, kita juga memikirkan nih bagaimana sih sumber daya di alam, misalnya hutan, bisa dimanfaatkan tapi secara berkelanjutan. Jadi kita bisa nikmatin di masa yang sekarang, tapi masih ada dan masih banyak gitu untuk generasi yang akan datang untuk menggunakan. Dan konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati ini tuh sangat penting ya bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi karena nanti pada akhirnya kita loh sebenarnya yang butuh alam. Jadi pekerjaan saya seputar alam, hutan, dan satwa liar. Iya, jadi tuh sepanjang saya bisa ingat ya selama saya tua ini, selama saya hidup ini, saya tuh selalu ingin bekerja untuk hutan atau alam. Jadi dulu saya waktu kecil, ayah saya kan petani, jadi kami tuh kalau misalnya liburan sering melewati dan menghabiskan waktu di hutan lebat gitu. Jadi saya dari kecil ngelihat burung rangkong tuh, burung yang besar, terus monyet yang berkeliaran di pinggir jalan. Tapi sampai akhirnya saya juga ngelihat banyak manusia yang datang kemudian menebang pohon. Saking parahnya banjir bandang tuh, jadi saya sangat ingat sekali bencana banjir dan gimana itu sangat destruktif ya untuk alam dan juga untuk manusia. Jadi itu kayak trauma masa kecil gitu loh. Layaknya anak kecil ya, jadi saya merekam semua kejadian yang mulai dari hutannya masih bagus sampai hutannya rusak dan juga banjir bandang. Jadi waktu kecil itu saya mutusin pokoknya kalau saya besar, saya ingin jadi orang yang bekerja untuk hutan. Nah, tapi waktu saya SMP, SMA, saya suka biologi dan ternyata kalau belajar biologi itu kita sering ke hutan atau sering belajar hewan. Jadi makanya S1 saya ngambil biologi, ngambil peminatan ekologi dan konservasi. Dan akhirnya saya S2 ngelanjutin lagi tuh ekologi dan konservasi satwa liar, jadi lebih terspesialisasi. Jadi saya bekerja di Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Jadi kami NGO atau lembaga non-pemerintah yang bekerja di bidang konservasi. Selain itu, saya aktif di Tambora Muda, jaringan bagi anak-anak muda yang ingin atau sedang aktif di bidang konservasi. Sama sahabat saya di Sulawesi, kami juga mendirikan lembaga tingkat tapak namanya Progress. Nah, ini untuk melakukan konservasi berbasis masyarakat bagi satwa liar di Sulawesi yang unik, tapi masih belum terdengar ya, seperti misalnya kelelawar besar atau kura-kura hutan. Karena bahagia bisa berkontribusi untuk melindungi alam dan satwa liar. Jadi kan mereka walaupun terancam nih tidak punya suara ya untuk bilang misalnya wah kami butuh bantuan gitu. Walaupun sebenarnya kita yang butuh alam gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada orang-orang yang mengadvokasi kemudian menyuarakan kondisi mereka nih hutan dan satwa liar tuh jadinya nanti punah atau hutannya semakin rusak gitu. Jadi dengan saya bisa berkontribusi pada perlindungan alam dan satwa liar, saya jadi bahagia banget. Jadi kalau ini kan ada pekerjaan yang bisa ke lapangan tuh, ke hutan atau misalnya ke laut. Jadi biasanya bekerja tapi juga kayak kelihatan liburan gitu. Kalau menurut saya, kalau dari segi achievement, jadi agak susah ya kalau misalnya untuk ngeklaim secara pribadi gitu. Karena saya percaya kalau konservasi itu adalah upaya yang kolektif. Jadi misalnya pencapaian yang misalnya saya sebutkan ini tuh merupakan upaya kolektif bersama teman-teman. Misalnya pencapaian untuk Tambora Muda yang tadi perkumpulan anak-anak muda, ternyata kita udah
5 tahun dan bisa meningkatkan kapasitas sekitar 1.500 orang dari seluruh Indonesia gitu. Itu jadi sebuah achievement yang sangat membanggakan. Apalagi tahun ini kita diundang di Earth Optimism Summit nih untuk nge-share tentang gimana sih upaya kita dalam meningkatkan kapasitas generasi muda di konservasi di Indonesia. Jadi waktu bulan April terpilih sebagai salah satu perempuan penjaga bumi versi majalah Tempo. Terus juga masuk ke Southeast Asian Women Leaders dari YSEALI Women Network gitu. Tantangan misalnya di kantor, jadi kan mix ya pekerjaannya ada di kantor sama di lapangan. Juga kalau di kantor karena kita ngerjain banyak penelitian dan juga program konservasi, terkadang tuh ngerasa frustasi sendiri sama ngerasa marah. Sepertinya apa yang dikerjakan tidak terlalu berdampak gitu. Kadang rasa frustasi dengan rasa ketidaksanggupan membuat dampak secara cepat. Itu sih yang paling kerasa. Terus kalau di lapangan, soalnya saya kan ekstrim gitu kan. Jadi kalau misalnya ada hewan yang ingin saya lihat, biasanya tuh udah kalut, udah blinded, jadi buta. Jadi waktu itu masuk ke mangrove, tapi 200 meter tuh ada buaya gitu. Jadi saya harus cepat-cepat sebelum air pasang dan menuju buaya itu untuk balik ke kapal. Jadi itu sih biasanya binatang buas atau ular yang berbisa. Tapi so far kan kalau di alam yang penting kita nggak ganggu satwa liarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau tantangan di kantor, biasanya saya coping mekanismenya tuh break dulu. Jadi 1 minggu bener-bener nggak ngapa-ngapain. Atau misalnya kalau deket sama alam, saya ke bukit, ke hutan, atau berenang di laut. Terus saya juga olahraga hampir setiap hari, atau setidaknya lari lah sekali 2 hari gitu ya. Kan kalau olahraga kan ada hormon dopamin, hormon yang bikin senang kan. Jadi itu bisa bantu untuk clear our mind sama lebih tenang aja. Soalnya pekerjaan sehari-hari, yang pertama itu kayak ini terdengar seperti sekolah sih, tapi beneran membaca artikel ilmiah tentang berbagai penelitian dan program konservasi gitu, baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia. Karena kan konservasi itu harus berbasis sains ya. Jadi dengan membaca artikel ilmiah kita jadi up to date tuh apa sih informasi yang lagi dikerjakan oleh para peneliti dan informasi manakah yang bisa penting untuk mendesain program konservasi tertentu gitu. Terus yang kedua menulis dan melakukan analisis data. Jadi karena seperti yang saya sebutin berbasis sains, jadi kita harus mengolah data dengan tepat gitu. Jadi nanti informasi yang diberikan untuk program konservasi pun kredibel. Terus yang ketiga, jadi kalau saya sendiri mengatur implementasi program peningkatan kapasitas. Jadi WCS ada bekerja sama dengan KHK, ada program baru yang namanya RFP, Research Fellowship Program. Nah ini untuk peningkatan kapasitas mahasiswa S1 yang melakukan penelitian keanekaragaman hayati. Ada juga membantu program-program lain di WCS untuk merancang rencana program penelitian, kemudian implementasi program, serta mengevaluasi dampaknya. Dan yang terakhir adalah tentu saja untuk di semua program itu karena lintas disiplin, lintas pihak, multi stakeholder, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan gitu untuk melakukan atau merencanakan mulai dari penelitian sampai nanti implementasi dan evaluasi program. Iya, jadi kalau misalnya untuk menyimbangkan dunia kerja sama dunia pribadi atau dunia sosial, jadi saya biasanya suka stick sama timeline-nya. Jadi misalnya kalau Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai maksimal jam 7 malam saya kerja untuk WCS gitu. Terus habis di luar itu saya olahraga sama me time. Jadi misalnya leha-leha nonton YouTube yang mukbang gitu atau Korean variety show. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu biasanya juga saya kerja tuh untuk Tambora sama untuk lembaga tingkat apa tadi yang progres. Tapi saya batasin, misalnya Sabtu ini saya kerja, Minggunya saya bener-bener gak kerja gitu. Jadi cuma malas-malesan. Jadi bermalas-malasannya tuh dijadwalkan gitu. Iya, jadi kalau untuk Tambora Muda sendiri itu didirikan Desember 2015 sama sahabat-sahabat saya dulu waktu di UI. Jadi ada Marsha, Ardian, Kak Sisil, Kak Dini, Sapi, dan lain-lain.
Jadi pendirian Tambora itu dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, kekhawatiran kami terhadap keberlanjutan upaya konservasi di Indonesia, sama yang kedua terutama karena tidak adanya akses untuk peningkatan kapasitas. Nah, dulu kami sangat beruntung ya di UI bisa ikutan training ini itu, ikutan seminar yang paling banyak adanya di Depok sama Jakarta, atau bahkan punya akses untuk ikut training di luar negeri gitu. Nah, akses ini tuh sebenarnya nggak merata di seluruh Indonesia. Jadi kita diriin Tambora supaya meningkatkan akses bagi anak-anak muda yang di bidang konservasi dari seluruh Indonesia untuk bisa nih meningkatkan kapasitas dirinya mereka. Karena tuh pengetahuan ataupun keterampilan di bidang konservasi biasanya tidak sepenuhnya diadres ya di universitas gitu. Terus kalau yang kedua, yang progres itu sebenarnya juga berangkat dari pengalaman saya bersama teman saya Mbak Anim tentang pendekatan di dunia konservasi. Konservasi yang sukses adalah konservasi yang dijalankan gitu dan nantinya bisa dipimpin oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka butuh alam gitu, dan konservasi ini jadi peluang sebenarnya untuk mereka berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih lestari gitu. Jadi semua yang dikerjakan ini kayaknya berangkat dari kekhawatiran ya, #generasi konkret. Jadi kalau misal saya khawatir, daripada saya ngeluh doang, I have to do something about it gitu. Jadi nggak mau berhenti di keluhan doang atau sekedar postingan di Instagram atau di Instastory gitu. Jadi saya memang sangat suka bekerja dalam tim gitu. Jadi saya sangat senang dan sangat excited karena setiap orang tuh punya kekuatannya tersendiri gitu dan keunikannya tersendiri. Jadi punya caranya masing-masing untuk berkontribusi. Nah, itulah yang menjadi kesempatan yang harusnya bisa dioptimalkan dalam sebuah organisasi gitu. Kalaupun misalnya ngajar, kalau di Tambora biasanya saya sama partner saya Marsha, terus ganti-gantian juga sama yang lain. Senang aja ngelihat anak-anaknya bisa belajar ilmu yang baru gitu, bahkan bisa mengimplementasikan ilmu yang dia peroleh di pekerjaan atau waktu dia kuliah. Iya, tantangannya sih terutama ya kayak misalnya di organisasi besar gitu, banyak pihak yang terlibat gitu. Jadi nggak hanya organisasinya kita sendiri, tapi juga pihak luar, pihak pemerintah dan lain-lain. Nah, karena pihak luarnya ini sangat beragam dan sangat banyak, terkadang waktunya nih lama gitu untuk menyelesaikan suatu masalah, padahal masalahnya sangat mendesak. Nah, untuk itu kalau misalnya terjadi kayak masalah tadi, jadi direncanain tuh jauh-jauh hari gitu. Jadi mengalokasikan waktu yang panjang gitu supaya memastikan kontribusi dari berbagai pihak tuh bisa diakomodir gitu. Terus kalau misalnya di Tambora ya, karena kita kan itu di situ volunteer, masing-masing tuh punya pekerjaan utama. Jadi biasanya suka ada yang terbengkalai atau yang terabaikan gitu. Jadi caranya sih kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau misalnya nggak bisa, itu kasih tahu di grup, maaf ya gue nggak bisa backup dulu nggak gitu. Dan kalau misalnya yang di progres di Sulawesi, karena saya itu jauh, jadi saya kesana cuman misalnya sekali dalam beberapa bulan gitu ya. Jadi suka nggak kepegang untuk menampung aspirasi elemen-elemen yang di masyarakat sih. Caranya ya kalau misalnya udah kesana, saya ketemu sama mereka, terus saya juga close contact sama partner saya di sana, Mbak Anim, Pikra dan lain-lain. Kalau misalnya untuk end goal, saya ingin bisa mengintegrasikan konservasi dengan rencana pembangunan nasional sih, terutama mengadvokasi konservasi sebagai sebuah prioritas gitu di skala nasional dan bahkan bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional gitu untuk upaya konservasi. A world leading conservation scientist. 3 kata untuk konservasi: liar, sayang, lestari. Jadi jiwa yang liar, jiwa yang sayang untuk melestarikan alam. Coba hirup deh udara yang sekarang. Itu pun walaupun misalnya hutannya jauh di sana ya, walaupun misalnya kalian nggak lihat hutannya langsung, itu sebenarnya udara yang kalian hirup tadi tuh karena hutan yang masih ada gitu. Kalaupun misalnya kalian
hutan itu nggak dipedulikan atau misalnya rusak, itu kalian tidak bisa menikmati lagi udara yang kalian tadi hirup gitu. Ataupun misalnya ada tapi kotor sekali gitu ya. Jadi terkadang sesuatu yang tidak bisa kalian raba atau yang kalian langsung tuh sebenarnya yang kalian butuhkan. Udah kayak cinta aja ya, nggak bisa diraba tapi sangat dibutuhkan. Gitu jadi sebenarnya untuk konservasi. Jadi coba lihat lebih dalam dan rasakan lebih dalam. Ini beneran kayak cinta. Jadi kalau untuk pesan saya ke anak-anak muda, ini deh follow akun Instagram Ayo ke Taman Nasional. Ini yang tangible aja ya. Terus kalian lihat tuh banyak banget video kawasan konservasi di Indonesia, bahkan mungkin deket dari rumah gitu. Jadi kalau menurut saya mulai mengekspos dan membuka diri terhadap alam dengan ngunjungin tuh cagar alam ataupun kawasan konservasi yang di dekat rumah. Atau yang paling simpel kalau yang di Bogor ke Kebun Raya Bogor lah gitu. Dan tentu aja dengan ngikutin gaya hidup yang berkelanjutan ya, kayak misalnya gak usah pakai sedotan, gak usah pakai plastik, bawa aja tas ransel kemana-mana jadi dimasukin gitu ya. Terus kalau misalnya ibunya belanja ke pasar gitu, kasih itu tas belanja gitu kayak, mah nanti pakai ini ya. Itu sih yang simpel-simpel. Nah, menurut saya tuh tekad, semangat atau passion tuh kekuatan yang kekuatan diri gitu. Kalau misalnya udah passion, pasti nanti ada jalannya lah. Kayak misalnya kalian mau di konservasi, ikut banyak kegiatan volunteer atau kegiatan magang gitu sama lembaga konservasi. Itu nanti sendiri akan terbuka banyak kesempatan gitu untuk benar-benar berkiprah di dunia konservasi. Nah, kalau saya dulu modalnya semangat doang atau passion, akhirnya bisa masuk ke UI misalnya pakai jalur undangan. Terus habis itu selama di UI ke Taman Nasional, aktif di kelompok studi hidupan liar. Habis itu ke lembaga konservasi di Sulawesi. Habis itu dapat kesempatan buat S2. Jadi pokoknya kalau semangat sama passionate di bidang konservasi, walaupun misalnya ragu, coba aja dulu. Sama bergabung ya sama kayak jaringan-jaringan gitu kayak Tambora Muda. Kalau misalnya bingung nanti bisa tanya ke senior-senior gimana sih caranya gitu. Coba hirup deh udara yang sekarang. Itu pun walaupun misalnya hutannya jauh di sana ya, walaupun misalnya kalian nggak lihat hutannya langsung, itu sebenarnya udara yang kalian hirup tadi tuh karena hutan yang masih ada gitu. Kalaupun misalnya kalian hutan itu nggak dipedulikan atau misalnya rusak, itu kalian tidak bisa menikmati lagi udara yang kalian tadi hirup gitu. Ataupun misalnya ada tapi kotor sekali gitu ya. Jadi terkadang sesuatu yang tidak bisa kalian raba atau yang kalian langsung tuh sebenarnya yang kalian butuhkan. Udah kayak cinta aja ya, nggak bisa diraba tapi sangat dibutuhkan. Gitu jadi sebenarnya untuk konservasi. Jadi coba lihat lebih dalam dan rasakan lebih dalam. Beneran kayak cinta.